Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada saat ini berjumpa kembali dalam Kultum Inmas TV Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin dan hadirat sekalian, saudara-saudaraku, para shaimin dan shaimat, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan ini sesuatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, di mana banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu bersama-sama berpuasa Ramadan dengan kita, pada tahun ini tidak lagi dapat bersama-sama menunaikan ibadah puasa Ramadan lantaran telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah dapat bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi puasa ini adalah syariatul qadimah, merupakan syariat lama yang telah diwajibkan kepada kaum terdahulu, kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya berbeda pada letak syariahnya saja. Tujuannya apa? Tujuannya amat mulia adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita manfaatkan, kita isi ibadah puasa Ramadan ini dengan amaliah-amaliah Ramadan, agar menjadi ibadah puasa Ramadan kita tahun ini menjadi ibadah puasa yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah menyitir bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi hanya haus dan lapar saja. Untuk itu hadirin kaum muslimin dan muslimat sekalian yang berbahagia, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa ada 3 tipe orang yang berpuasa itu. Yang pertama, puasanya orang awam. Ini adalah puasa yang hanya melaksanakan kewajiban berpuasa itu, tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan syahwat. Tidak berhubungan suami istri, hanya sebatas itu saja. Tetapi ada lagi tingkatan yang kedua, puasa khawas, puasa khusus, orang khusus, yaitu dia tidak hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tidak hanya menahan syahwatnya, tapi dia mempuasakan semuanya. Menjaga pandangannya, menjaga ucapannya, menjaga tangannya, menjaga lidahnya, menjaga kakinya, menjaga hatinya dan pikirannya daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian mengisi hari-harinya dengan amaliah-amaliah Ramadan. Ada peningkatan tentunya. Yang ketiga, khawasil khawas. Khusus, puasa orang yang khusus dari lebih khusus lagi. Mereka tidak hanya itu, tidak menjaga semuanya, menjaga dari makan dan minum, kemudian tidak hanya itu, kemudian menjaga pandangan dan sebagainya dan mengisi amaliah Ramadan, tetapi juga mereka menjaga dirinya dari hal-hal yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua, khawas, dikatakan Imam Al-Ghazali ini tipe puasa orang-orang soleh,
Maka yang ketiga ini adalah tipe orang-orang berpuasa, yaitu tipe berpuasanya para rasul dan para siddiqin dan para salihin. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan ini tentunya. Rasulullah pernah mengatakan, huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dia bulan Ramadan itu di awalnya awaluhu rahmah. Allah akan mencurahkan rahmat, kasih sayang kepada orang yang berpuasa. Wa awsatuhu, di pertengahan Allah mencurahkan maghfirah, pengampunan, dan wa akhiruhu itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Ini sesuatu yang luar biasa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan Ramadan itu. Di awal-awal Ramadan Allah mencurahkan rahmat. Allah mencurahkan kasih sayang kepada orang yang berpuasa. Kasih sayang makhluk saja kita semua bahagia. Disayangi keluarga bahagia, disayangi pimpinan bahagia, disayangi bawahan juga bahagia. Itu makhluk. Kita ada kebahagiaan tersendiri. Saat ini yang memberikan kasih sayang adalah raja di atas raja, penguasa dunia dan alam sejagat ini, dari dunia sampai akhir nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa usatuhu maghfirah, dan Allah menurunkan pengampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa akhiruhu itqun minan nar. Kalau kita mampu menjaga sampai akhir Ramadan, maka insyaallah janji Allah tidak akan pernah ingkar, akan dibebaskan dari siksa api neraka. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian yang berbahagia, maka wajarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan dasar penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, wahtisaban, dengan penuh perhitungan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana kita maklumi bahwa fasilitas pengampunan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fasilitas pengampunan kepada kita umat Islam ini luar biasa. Ada fasilitas harian dengan menjalankan salat 5 waktu. Dari subuh tadi sampai ke zuhur, barangkali ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Maka dengan berdirinya salat zuhur, kita melaksanakan salat zuhur, insyaallah dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai ke subuh. Itulah luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fasilitas pengampunan mingguan. Minal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Dari Jumat kemarin sampai Jumat hari ini, insyaallah nanti kita melaksanakan salat Jumat dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosa kita satu minggu dari Jumat kemarin sampai Jumat ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pengampunan, fasilitas pengampunan tahunan, min Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini, itulah adalah fasilitas pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan dapat menggapai nilai-nilai ini, kita dapat menggapai pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita dapat keluar selesai Ramadan ini, yaitu menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin para shaimin dan shaimat di mana saja berada, tentunya untuk menggapai ini, paling tidak ada 3 dimensi yang dapat kita raih dari pelaksanaan ibadah suci Ramadan ini. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, insyaallah akan meningkat
dimensi spiritual kita, peningkatan ibadah, peningkatan kualitas spiritual kita, peningkatan pelaksanaan ibadah kita yang bagaimana dihargai, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah, kemudian dinilai wajib seperti pahala ibadah wajib berlipat-lipat ganda pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa Ramadan di bulan suci ini, spiritualitas kita akan meningkat. Mudah-mudahan kita pelihara 11 bulan kemudian. Spiritualitas seperti di bulan Ramadan ini akan dapat kita pertahankan di 11 bulan kemudian. Yaitu menuju, tentu tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana tidak dengan penuh kesadaran. Paling tidak Ramadan ini akan menginspirasi kita selama 11 bulan kemudian dalam rangka memelihara spiritualitas kita, menghadirkan Allah, merasakan kehadiran Allah itu dekat dengan kita. Bayangkan di siang hari semua makanan di rumah kita ada, minuman ada, tapi tidak kita makan dan tidak kita minum. Kita jaga pembicaraan kita jaga mulut kita jaga lidah kita jaga tangan kita jaga kaki kita jaga hati kita. Semua itu lantaran karena taat, karena kita menyadari bahwa Allah pasti melihat dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia merasakan dekat dengan Allah. Dia merasakan Allah selalu bisa melihatnya, selalu bisa mengawasinya. Inilah sesungguhnya jiwa takwa. Di Ramadan ini meningkat spiritualitas dan kita harapkan 11 bulan kemudian spiritualitas ini akan selalu tetap terjaga dalam diri kita sampai sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua yang digapai, yang kita gapai, yang harapan kita dapat diraih dari puasa Ramadan ini adalah peningkatan dimensi sosial. Dimensi sosial. Pada saat kita berpuasa, kita merasakan lapar dan haus. Seharusnya lahir dari perasaan itu, lahir rasa empati, lahir rasa belas kasihan dengan saudara-saudara kita yang dalam kekurangan, dalam kesusahan. Alhamdulillah dalam berpuasa ini kita masih berkecukupan, bisa makan dan minum, kemudian dan lain sebagainya. Itu bisa berkecukupan. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang dalam kondisi dalam hidupnya terlempar nasib dalam garis kemiskinan? Betapa banyak orang yang tinggal di kolong-kolong jembatan, yang rumahnya hanya berdindingkan kardus. Bertahun-tahun mereka tinggal di sana, beranak pinak di sana. Kemudian makan pun sehari atau 2 hari belum tentu bertemu nasi. Pernahkah terlintas pada saat ini di dalam diri kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita dalam kekurangan itu? Maka diharapkan tentunya dengan ibadah puasa Ramadan ini melahirkan jiwa empati untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Salurkan zakat, infak dan sedekah kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baik itu terorganisir melalui badan amil zakat, melalui BAS, melalui LAS, maupun langsung infak dan sedekah kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan itu. Meningkatnya itu. Afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah, bersedekah di bulan Ramadan yang tentunya karena nilainya lipat gandakan. Marilah kita berupaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dalam rangka memikirkan saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Jadi dimensi yang kedua, dimensi sosial. Dengan ibadah puasa Ramadan, dimensi sosial akan meningkat. Paling tidak nilai sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah ada ajaran Rasulullah SAW untuk berbagi? Yaitu berbagi makanan bagi orang-orang yang berbuka. Rasulullah mengatakan bagi siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, yang siang harinya dia berpuasa, diberikan berbuka kepadanya.
maka yang memberi itu akan mendapat ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi nilai pahala dia sendiri yang sedang berpuasa itu. Saudara-saudaraku sekalian, para soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dimensi meningkatnya dimensi medikal. Ibadah puasa meningkatnya dimensi medikal, kesehatan lebih baik. Seperti mobil misalnya, kendaraan dalam setahun berjalan terus, perlu istirahat. Perlu waktunya, ada ganti oli, ada servis. Maka di bulan Ramadan ini pola makan kita lebih teratur. Maka insya Allah kesehatan kita akan lebih baik. Fungsi tentunya organ-organ di dalam tubuh kita akan lebih baik. Itu jaminan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka insya Allah akan sehat. Saudara-saudaraku sekalian, jadi meningkat dimensi yang ketiga adalah dimensi medikal. Banyak orang yang sehat dengan berpuasa. Ada yang sakit misalnya, berpuasa tidak ada keluhan apa-apa, insya Allah. Dan penelitian para ahli kesehatan juga demikian. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita laksanakan ibadah puasa ini dengan tulus, dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan baik dan sempurna. Dan semua amal ibadah kita itu diterima Allah sebagai ibadah yang sempurna. Dan pahalanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga 3 dimensi itu dapat kita raih. Meningkatnya spiritualitas dalam hidup kita. Kemudian meningkat dimensi sosial. Melahirkan jiwa-jiwa empati yang tinggi terhadap sesama kita, saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Dan yang ketiga, medikal kita, artinya kesehatan kita akan lebih baik lagi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kelebihan dan kekurangan kami mohon maaf. Kalau kekurangan kepada Allah kami mohon ampun. Kepada saudara-saudaraku sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.